kan ini untuk membedakan petunjuk nur sama nar itu kan juga bukan persoalan yang mudah. Gimana? Iya. Jadi ada nuriyah, ada nariyah ya di kita itu ya. Artinya katakanlah energi kuat dari nuriyah dan sama nariyah. Nah, memang sudah ditanamkan itu di dalam jiwa kita. Nah, kalau nariyah itu datang, artinya ada gejolak-gejolak yang ke arah kok negatif ya. Itu dengan zikir di hati saja kurang kuat. Terus? Nah, itu. Iya. Dalam thariqat nanti diajarkan oleh guru-guru itu ada pelajaran yang namanya syahadatain, Mas. Syahadatain. Ya, syahadatain ya. Nah, itu si salik akan diajarkan tentang tadi yang seperti Mas tanyakan itu. Nah, nanti zikirnya ya syahadat nanti. Zikirnya syahadat terus, dan nanti dikasih metode-metode untuk arah ke situnya. Nah, sehingga dia dalam perjalanannya ketika Allah ridho, maka semua tadi yang diungkapin akan dilihat, disaksikan oleh salik yang memang sudah diridhoi Allah. Jadi gitu itu ya. pure prerogatifnya Tuhan. Ya, Kadang sudah usaha tapi kalau tidak ditemui nggak bisa. ya. Jadi begini, syahadat itu sebenarnya milik manusia, kan begitu. Jadi lebih jelasnya kalau manusia belajar dengan ahlinya, insya Allah. Oh begitu. Ya itu aja, insya Allah. Iya. Ya, ya karena ilmu dan keyakinan berproses itu harus sesuai, Mas. Iya. Harus sesuai. Oke, saya tadi ketika di pondok melihat di papan tulis itu Kang Agus, ada zikir lisan, zikir kolbu, ya kan? Zikir ruh, zikir sir, dan zikir zat. Ya. Penjabarannya seperti apa Kang Agus? Ya, di situ kalau zikir dalam ajaran guru-guru ya, zikir sebenarnya upaya dasar, Mas, untuk taqarrub ya. Menyebut dulu nama-nama Allah gitu. Nah, ini sama diartikan dengan menyiapkan kendaraan. Karena zikir itu memang langkah dasar dari taqarrub itu sendiri. Nah, yang namanya taqarrub kan pendekatan. Mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Kalau pendekatan berarti harus ada perjalanan. Kalau ada perjalanan berarti harus ada yang diterbangkan. Karena kita terbang ke alam rohani dengan zikir tersebut kan begitu. Nah, makanya di situ ada ungkapan innalillahi ibadan abdanuhum fid dunya fil ardi ya wa qulubuhum tahtal ars. Artinya ada seorang hamba Allah yang memang tubuhnya di sini, di bumi, tapi kolbunya, sirnya, gitu loh, atau jisim latifnya itu diterbangkan tahtal ars, di bawah arsy, gitu loh. Jadi ada yang hamba katakanlah saat taqarrub itu, kalau sudah saatnya toh, artinya pasnya atau tepatnya, katakanlah dia harus mendapatkan itu karena sebuah proses mahabbatullah, maka dia akan diterbangkan. Nah, makanya di sini dalam kajian guru-guru sendiri talqin zikir ini akan diperlukan sedetail mungkin, sepaham mungkin kepada saliknya, karena dengan talqin ini salik nanti bisa diarahkan kepada kasaf itu, kasaf musyahadah gitu, baru
baru fana ya. Nah maka di situ seorang salik akan diberikan zikir lisan. Nah zikir lisan ini sama seperti katakanlah menyiapkan kendaraan, karena kita mau diberangkatkan kan begitu. Nah kemudian ada zikir kolbu. Nah ini sama juga dikatakan sebagai pengisian bahan bakar lah. Yang namanya bahan bakar mas. Kalau 1 liter aja udah jelas kita tuh nyampe di mana gitu ya. Nah makanya di sini mursyid-mursyid akan menginstruksikan kepada saliknya untuk perbanyak zikir kolbu itu, karena urusannya dengan bahan bakar nanti. Nah kalau sudah ke zikir kolbu, baru ke zikir ruh ya. Nah inilah mulai perjalanan. Nah ada kasab ya, perjalanan kasab. Nah maka di sini ketika zikir jangan berhenti dulu gitu itu, terus doa gitu, jangan. Ada metode lagi gitu. Zikir berapa terus doa udah selesai, jangan gitu. Justru zikir dulu, baru kita ke sana itu harus ada pengalaman rohani lah, ikhwal atau hal-hal yang terjadi ketika sesudah zikir. Kebanyakan kasab mas. Dia habis kasab nanti musyahadah. Nah kemudian nanti perlu yang namanya zikir sir. Habis itu zikir ruh. Nah zikir sir ini adalah untuk merasakan, karena perjalanan ini harus dirasakan gitu ya, dirasakan. Nah dari takorub ini sampai kepada puncak dari takorub itu kan. Nah sudah itu nanti ada yang namanya zikir sah. Nah ini membantu untuk fana ya, untuk fana. Nah kalau diterangkan mengenai zikir lisan, memang zikir ada makom-makomnya. Ada istilah begini mas, walikuli makomin martabatul khosoh. Ya, jadi setiap zikir itu ada kedudukan dan makomnya masing-masing. Nah, ima jahriyatun au khafiyatun, dari zikir jahar lisan itu sampai zikir khafi sir itu ada. Nah, maka yang pertama fal awalu ila zikir lisan, begitu dalam tarekat. Yang pertama adalah talqin zikir lisan. Nah, diajarkanlah la ilaha illallah. Dan ini nggak sembarangan, Mas. La ilaha illallah itu nyambung sama Rasulullah. Nyambung dari guru ke guru kan gitu. Nah, dulu memang yang pertama talqin menurut kami itu, menurut guru-guru, adalah Sayyidina Ali ya, radhiyallahu an, yang meminta kepada Rasulullah. Nah, habis itu Sayyidina Ali di beat, kemudian kepada sahabatnya. Nah, baru kepada generasi-generasi penerus sampai sekarang, sampai ke kita-kita. Begitu. Jadi nyambung. Harus jelas itunya. Sanadnya harus jelas. Kalau nggak nyambung nggak tahu nih. Iya. Tapi ketika kita berbicara tentang laku-laku dzikir dalam thariqah gitu kan, kebanyakan itu untuk dirinya sendiri. Nah, ada nih perspektif lain yang dia sudah nggak pakai tatanan itu semuanya, dia hanya orientasikan hidupnya untuk kebermanfaatan. Jadi yang dipikir tuh selalu banyak orang, terus kebermanfaatan untuk sesama, untuk alam gitu. Bagaimana menyeimbangkan hal itu kepada para salik supaya kemudian dia tidak hanya terlalu enjoy dengan dirinya, dengan dzikir, pengen menuju makom fana, tapi melupakan eksistensi dia dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu kan. Ya, saya sering ngerem mas. Saya sering ke salik-salik suruh ngerem. Kalau suasana rohani sudah ingin dikhususkan, kita harus lihat-lihat dulu kondisi dan waktu yang ada. Karena ada saja di hari-hari si salik ini, ketika dia sedang zikir itu, ininya muncul, ya
suasana rohani muncul, mendorong agar si salik ini ke tempat yang sepi gitu deh, untuk apa, katakanlah takorub dengan waktu yang khusus katakanlah. Nah, maka kalau sudah muncul itu, kita lihat-lihat dulu lah kondisinya gitu. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga, usaha, kerjaan lah katakanlah, terus hanya untuk menikmati kerohanian saja gitu. Nah, takutnya kan semuanya jadi berantakan gitu. Jadi harus standar saja. Kalau toh sudah waktunya, terus ada katakanlah tinggalan untuk anak dan istri, sudah minta izin sama istri, artinya 2 hari ya Bu, 3 hari ya Bu, saya tinggalin dulu kemana Pak, ya ke masjid lah atau ke tempatnya wali-wali lah gitu. Kalau izinnya di hutan kayaknya nggak mungkin diizinin Mas. Iya ya, untuk sekarang ya mungkin untuk sekarang nggak mungkin diizinin. Jadi uzlahnya di tempat-tempat yang umum gitu. Nah kemudian ya habis itu ya mulai lagi lah dengan aktivitas sehari-harinya. Kalau tantangan dan godaan terberat dan terbesar menjadi salik itu apa kira-kira Kang Agus? Kadang kan ini untuk membedakan petunjuk nur sama nar itu kan juga bukan persoalan yang mudah. Gimana? Iya. Jadi ada nuriyah, ada nariyah ya di kita itu ya. Artinya katakanlah energi kuat dari nuriyah dan sama nariyah. Nah, memang sudah ditanamkan itu di dalam jiwa kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada di situ, Mas. Jadi terminalnya di situ. Artinya ada kuat sekali bisikan yang ke arah positif dan ke arah negatif. Nah, bila mana ini hadir di kita, kita mudah saja. Artinya mudah saja itu jangan terus kita kalut. Kalau orang tahu ilmunya, ya tinggal bismillah aja, lakukan kan begitu. Nah, kalau naria itu datang, artinya ada gejolak-gejolak yang ke arah kok negatif ya. Itu dengan zikir di hati saja kurang kuat. Terus? Nah itu, kita harus masuk ke ruh, karena jiwa ini adalah alat sambung antara ruh dan nafsu. Nah kita harus tahu dulu namanya ruh ini bertempat di mana ketika kita masuk di kandungan ya, ketika 4 bulan itu. Kata guru-guru ada di jantung, Mas. Nah, ada di jantung sebelah kiri. Yang kosong itu, kalau yang kanan kan dia hidup, mompak ya. Nah, yang di kosong inilah sedikit panas. Maka disinilah kata guru-guru tempat ruh bersemayam. Nah, makanya nanti kalau kita meninggal, kalau ininya sudah dingin, ya hanya di sini yang anget anget. Nah berarti sudah kumpul di sini. Nah baru nanti arif itu dicopot sama Israel. Nah dicopot baru keluar. Nah artinya begini, ketika kita ada katakanlah bisikan negatif, nah, maka para sufi, para ahli thariqat, dia akan ke zikir ruh agar segera bisa mengatasi negatif itu. Maka zikir ruh. Nah, zikir ruh kan nanti kita itu masuk ke jantung. Pikiran dan rasa kita ke jantung. Kita cari detak jantung. Nah, sudah kita terpusat di jantung dan detak jantung itu, baru kita sebut Allah. 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 Nah, baru melebur gitu lah. Masuk sampai masuk ke dalam ruh itu sendiri. Nah, jika sudah begitu, insya Allah bisikan-bisikan yang negatif itu bisa kita hindari.
Tapi memang ada potensi tersesat. Jika kemudian menurut dia barangkali sudah sampai pada terminal akhir, tapi kenyataannya dia masih berada pada terminal bayangan-bayangan, ilusi-ilusi. Ya. Jadi begini, tersesat dan tidaknya manusia itu sudah ada kontrolnya, Mas. Sudah di mana itu? Wa imamu hasauku fil fuadi. Itu sudah ada di dalam hati fuad kita. Benar maka dia akan membenarkan, salah akan menyalahkan. Jadi sudah ada kontrol. Bagaimana? Tinggal hanya kita berkoordinasi dengan fuad itu. Atau sekarang yang dibilang di umum guru sejati lah, imam kita yang harus kita ikuti, gitu.